Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semua. Saya Kang Edo di Teras Ciamplas itu sebagai Ketua Koperasi Konsumen Sejuta 100. Jadi yang menaungi koperasi di Teras Ciamplas dan juga secara operasional yang berkegiatan di Teras Ciamplas. Baik, terima kasih teman-teman dari Square One ya. Jadi kami ini terbentuk di 2022. Koperasi Sejuta 100 Teras Ciamplas ini terbentuk di 2022. Konsentrasinya adalah kami gotong royong saling membantu antara pedagang. Juga karena kami jenisnya koperasi konsumen, jadi kami menyediakan barang yang dibutuhkan oleh pedagang. Seperti air mineral, tepung terigu, minyak, dan lain halnya yang dibutuhkan oleh pedagang yang berjualan di Teras Ciamplas. Jadi visi misi dan goals kami di Teras Ciamplas tentunya kami ingin menjadi salah satu tenaga atau bala bantuan secara finansial dan kekuatan bagi para pedagang yang ujungnya menjadikan semua anggota dan juga peserta koperasi ini sejahtera dan juga berdaya secara finansial dan juga secara skill gitu. Baik, jadi seperti yang teman-teman Square One tahu itu setelah COVID itu tentunya beberapa daerah ya, tentunya bukan hanya Teras Ciamplas saja itu terdampak. Salah satunya kami selaku pedagang atau UMKM di Teras Ciamplas. Kalau dari masa awal sebelum COVID ini jumlah pedagang yang berada di Teras Ciamplas ini sejumlah 192. Kali ini kami hanya aktif di area kuliner saja dan jumlahnya hanya mungkin sepertiganya. Jadi antara 30 sampai 50-an yang masih aktif berjualan di area Teras Ciamplas. Namun dikelolanya koperasi dan juga bantuan dari kedinasan dan lain sebagainya, kami punya optimisme ya bahwa nanti mungkin setelah Lebaran begitu ya, akan ada juga bantuan dari wali kota dan juga wakil wali kota untuk memberikan atensi terhadap Teras Ciamplas terutama UKM ini untuk bisa lebih berjaya lagi dan bangkit kembali. Jadi begitu. Baik, jadi kalau kita bicaranya pendapat atau masukan dari para anggota, tentunya dengan keberadaan koperasi ini membantu begitu ya, dan harusnya juga menjadi kemudahan bagi para anggota melakukan misalkan pinjaman modal, melakukan pengambilan barang kebutuhan untuk mereka berjualan, dan menyelesaikan permasalahan operasional yang bisa diselesaikan oleh kami selaku koperasi. Jadi intinya kami sebagai koperasi itu diandalkan dan juga diapresiasi lah oleh para anggota. Jadi kalau tantangan, balik lagi, koperasi itu sering dipandang sebagai badan hukum yang kuno begitu ya, badan hukum yang hanya bergerak di bidang itu saja. Cuman kita bicara hari ini, koperasi itu sudah mendapatkan banyak dukungan, apalagi Kementerian UMKM dan juga koperasi sekarang sudah dipisah. Artinya konsentrasinya itu jadi lebih masif ya, dari koperasinya dan juga dari UMKM-nya. Jadi challenge kami adalah membawa koperasi ini ke ranah digitalisasi begitu ya, dan mengajak kaum muda ya, Gen Z dan juga milenial itu untuk bisa berkontribusi terhadap koperasi. Nah, itu challenge kami ke depan. Sehingga koperasi ini bisa diandalkan bukan hanya orang-orang dulu yang memang terbiasa berkoperasi, juga dengan teman-teman yang akan memulai atau bahkan belum kenal dengan koperasi. Itu challenge kami. Jadi giat kami atau penjelasan kami pun sudah diskusi atau brainstorming dengan berbagai instansi ya, anggota DPR, pemerintah, kemudian dinas terkait dan lain sebagainya. Kami meyakini bahwa Teras Ciamplas itu hanya ada satu solusi untuk bisa meramaikan Teras Ciamplas, yaitu solusinya adalah kolaborasi pentahelix. Kolaborasi pentahelix itu artinya semua elemen masyarakat, akademisi, termasuk kalian ya, komunitas, itu bergerak untuk memberikan atensi. Sehingga Teras Ciamplas ini bisa lagi diminati oleh publik, bisa lagi digunakan oleh masyarakat, dan yang terpenting bisa jadi kebanggaan Kota Bandung. Karena ternyata skywalk di Indonesia ini hanya Teras Ciamplas.
Di kota lain itu tidak ada. Jadi Skywalk ini bisa mengalahkan mungkin ikoniknya kota Bandung seperti Gedung Sate dan Pasupati. Nah, Teras Ciamplas ini kedepannya harapannya bisa menjadi salah satu ruang komunal, gitu ya. Komunitas bisa beraktivitas di sini, kebudayaan dan juga pusat kulineri yang unggulan kota Bandung. Begitu teman-teman Square One. Perkenalkan, saya Arya Yudhistira sebagai Duta Teras Ciamplas dan juga kebetulan juga sebagai humas di Teras Ciamplas. Tantangan terbesar itu yang pertama untuk saya pribadi, yang pertama karena sering contohnya kayak tadi, misalkan kayak bagi-bagi tajil ataupun mengadakan event, itu otomatis mesti ada keterikatan antara teras dan juga koperasi dan juga pedagang. Jadi mau bagaimanapun si meminang, tanda kutip meminangnya, kita harus sharing juga sama kios-kios yang ada di sini. Kalau strategi untuk jangka pendeknya itu mungkin karena kita memegang area Teras Ciamplas, yang pertama itu mulai dari pendataan masalah kios-kios. Kios-kios ini nanti insya Allah after Lebaran itu akan diisi dan kemudian untuk menjadi anggota koperasi yang ada di Teras Ciamplas. Dan maksud dan tujuan after Lebaran ini kurang lebih yang ada di depan program kerja dari rumah sendiri itu ada mulai dari pertama itu ada event lomba catur Duta Teras Ciamplas. Yang kedua itu ada lomba Mobile Legends. Yang ketiga itu ada program untuk Jumat Berkah. Harapannya untuk kedepannya semoga mudah-mudahan Teras Ciamplas ini menjadi destinasi wisata di Kota Bandung. Kalau kita berbicara Bali itu ada Krishna, tapi kalau kita berbicara Bandung itu ada Teras Ciamplas. Ya. Dah.